رسول الله ويقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa aqimis shalah wa atuz zakah tawarka'u ma'ar raki'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua yang besarnya tak terhingga, yaitu nikmat hidup, nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan zahir dan batin. Dengan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, bersama keluarganya, bersama para sahabat-sahabatnya, serta umat-umatnya, pengikut-pengikutnya yang istiqomah mengamalkan semua sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, mungkin kita sering mendengar ada dari sebagian saudara-saudara kita yang sibuk mencari kesalahan-kesalahan ajaran-ajaran agama manusia lainnya di muka bumi ini, dan terlalu sibuk menilai manusia-manusia lainnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lakum dinukum waliyadin, untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Kenapa kita sibuk menyalahkan agama manusia lainnya, keyakinan manusia lainnya? Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, kenapa kita ingin secara nafsu untuk mencari kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan dari kitab-kitab yang dianggap para manusia suci selain Al-Quran? Semua itu tidak ada artinya bagi saudara, hanyalah pekerjaan sia-sia saja bagi saudara. Akhirnya timbullah fitnah, timbullah ghibah, timbullah perdebatan antar umat beragama yang sungguh tidak ada artinya sama sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absharihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah serta kehidupan akhirat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, sedangkan pada penglihatan mereka telah tertutup tabir kepalsuan dunia, dan mereka mendapat siksa azab yang pedih di akhirat, dan di dunia diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Tak sedikit pun mereka merasa ketenangan dalam jiwa-jiwa mereka. Mereka resah,
mereka gelisah siapapun yang ingkar terhadap ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kebahagiaan, mungkin kesenangan, mungkin kepuasan bisa mereka dapati yang dengan namanya uang. Akan tetapi kalau ketenangan jiwa, ketentraman jiwa tidak akan mereka dapati kecuali mereka sujud menyembah kepada Allah dimanapun mereka berada. Janganlah sampai kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia bangkai yang berjalan di muka bumi ini, punya mata tapi tak bisa melihat bukti-bukti kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, punya telinga tapi tak bisa mendengar peringatan-peringatan dari Allah, punya hati dan jiwa tapi tak bisa merasa kasihnya Allah yang sungguh sangat besar khususnya kepada manusia. Kami mau bertanya, apakah ada pabrik di bumi ini yang paling canggih yang mampu menyusun saraf-saraf tubuh manusia? Atau ada ilmu teknologi yang paling canggih yang bisa menembus hijabnya rahim, dengan kata lain membuat lahir rahim di luar tubuh manusia? Mungkin ada manusia yang paling pintar yang bisa membuat tubuh manusia lainnya. Tetapi ruh manusia itu mampukah mereka membuatnya? Demi Allah, saudara-saudaraku, takkan mampu mereka itu. Semestinya tinggal kita umat Islam membuktikan kepada dunia bahwa inilah agama yang diridhoi oleh Sang Pencipta alam sejagat, Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita dapat membuktikan kepada dunia bahwa agama yang mana yang paling benar di muka bumi ini? Mari kita bersama-sama membuktikannya dengan menggunakan sesuatu yang paling mulia pada diri manusia itu sendiri, yaitu akal yang sehat dan jiwa yang sehat. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Dengan cara apa kita membuktikan kepada dunia bahwa agama yang mana yang paling benar di muka bumi ini? Bukankah setiap agama di muka bumi ini masing-masing mempunyai kitab yang dianggapkan kitab suci? Kitab apabila dinamakan suci, dia bisa merahmat di seluruh alam dan harus jalan dengan fitrah manusia itu sendiri dan sejalan dengan fitrah makhluk-makhluk Allah lainnya serta alam semesta. Mari kita ambil contoh. Seluruh lidah manusia di muka bumi ini sepakat mengatakan dan kompak bahwa gula itu rasanya manis, empedu itu rasanya pahit. Itu contoh dari fitrah manusia, saudara-saudaraku. Dan contoh-contoh dari fitrah makhluk Allah lainnya seperti hewan, kita ambil contoh. Anjing di muka bumi ini bersuara mengonggong, kucing di muka bumi ini bersuara mengeong, ayam jantan di bumi ini bersuara berkukuk. Nah, kalau ada kitab yang dianggap para manusia suci selain Al-Quran di muka bumi ini, seharusnya tidak boleh kalah kompaknya dengan fitrah lidah manusia dan fitrah makhluk lainnya. Apa iya kitab yang kita anggap suci sementara isinya lain negara, lain bahasa? Kitab seperti itu wajib untuk tidak percaya, saudara-saudaraku. Kenapa? Masa kitab dibilang suci sementara isinya, firman-firmannya tidak ada kompak-kompaknya sedikit pun, kalah oleh fitrah lidah manusia yang kadang-kadang berkata kotor dan dusta, berbohong, bahwa sepakat seluruh dunia mengatakan bahwa gula itu rasanya manis, empedu itu rasanya pahit. Apa tidak malu dengan suara hewan yang kompak seluruh dunia? Anjing semua bersuara menggonggong, kucing semua bersuara mengeong, ayam jantan semua bersuara berkukuk. Sementara kitab yang kita anggap suci lain negara, lain bahasa. Apa itu kitab suci, saudara-saudaraku? Apalagi misalnya kita ambil contoh, ada suatu orang pemeluk agama yang mereka yakini, berhijrahlah dia ke negara lain, mampirlah ke tempat rumah ibadah mereka untuk sembahyang. Begitu selesai sembahyang, tergeraklah hatinya rindu untuk membaca kitab suci mereka. Begitu dibuka kitab suci tersebut, ternyata isinya bertulisan bahasa lain. Atau seorang imam dari agama mereka yakini, yang selalu tampil menjadi imam sembahyang di satu rumah ibadah. Tetapi begitu masuk ke negara lain, bisakah imam itu untuk menjadi imam sembahyang di negara lain? Kenapa tidak bisa? Dikarenakan berbeda bahasa, saudara-saudaraku. Karena imam sembahyang mereka lain negara, lain bahasa. Mana mungkin untuk menjadi pemimpin imam sembahyang di negara lain? Kenapa demikian? Karena tidak ada penjagaan tentang kemurnian ajaran-ajaran agama-agama di bumi ini selain agama Islam.
dan tidak ada penjagaan tentang kesucian tentang kitab-kitab lain selain kitab suci Al-Quran. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Tetapi alhamdulillahi rabbil alamin, kalau kitab suci Al-Quran ini yang kita anggap suci, maha benar dengan segala firman-firman yang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kitab suci Al-Quran dimanapun dia berada, dari dunia sampai akhirat, isinya, naskahnya sedikit pun tak bisa berubah. Kita ambil satu buah Al-Quran di pelosok yang paling jauh perkampungan Arab, dan kita bawa ke negara Indonesia, ke perkampungan yang pelosok yang paling jauh juga, tetapi umat Islam masih bisa membacanya. Atau sebaliknya, kita ambil sebuah Al-Quran di perkampungan Indonesia yang paling jauh sekalipun, kita bawa ke negara Cina, asal dia orang Islam, pasti bisa membacanya. Itulah bukti bahwa Al-Quran benar-benar kitab suci dunia dan akhirat, kompak dan sepakat isinya, firmannya sampai hari ini tak berubah sedikit pun, dan tak bisa diragukan lagi bagi manusia-manusia yang berakal sehat dan yang mau menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan jika kamu ragu-ragu kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba-Ku Muhammad, kata Allah, maka buatlah satu surah saja semisal Al-Quran. Kalau kau tak mampu seorang diri, ajalah semua penolong-penolongmu selain Allah, bersekongkollah malaikat jin dan manusia. Jika kamu merasa orang-orang yang benar, dan jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu takkan mampu membuatnya, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu, yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir di sini artinya bukan kafir syirik atau musyrik semata. Kafir di sini maksud Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu makhluk-makhluk yang ingkar terhadap ayat-ayatnya Allah, khususnya jin dan manusia. Boleh jadi termasuk manusia-manusia yang beragama Islam terbilang kafir juga. Itu disebut golongan manusia-manusia yang munafik, mulutnya mempertuhankan Allah, gayanya menyembah Allah, gaya pakaiannya, gaya bahasanya, gaya bicaranya seolah-olah dia manusia yang paling taat kepada Allah, tetapi hatinya pembangkang paling keras. Itu juga termasuk golongan manusia-manusia yang kafir atau disebut dengan munafikun. Atau kita ambil imam, contoh solat dari perkampungan paling jauh sekalipun dari Indonesia, tiba-tiba dia hijrah ke negara lain, mampirlah ke masjid untuk ibadah solat di masjid tersebut. Ada salah satu jemaah masjid tersebut untuk menyuruh dia menjadi imam, lantas bacaan Al-Fatihahnya, walaupun dia dari Indonesia, sedikit pun tak bisa berubah, takkan berubah. Takbirnya yang sama, menghadap kiblat yang sama, salamnya juga sama. Allahu Akbar, sungguh Allah Maha Besar, bersama Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, janganlah sampai kita sibuk menghabiskan waktu hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan ajaran-ajaran agama manusia lainnya di muka bumi ini, sementara ajaran dasar dari agama kita sendiri, yaitu ajaran agama Islam yang kita anut, yang kita imani selama ini, belum sepenuhnya kita laksanakan dan kita amalkan di dalam kehidupan ini sehari-hari. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan keseluruhan. Artinya kita umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk dalam Islam seutuhnya, janganlah separuh-separuh dan jangan pula setengah-setengah.
Karena dikhawatirkan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kita sebagai manusia munafik. Sebagaimana firman Allah yang selanjutnya yang menyatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu sekali-kali mati meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan beragama Islam. Karena itu kita umat Islam sudah seharusnya untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, agar kita selalu dalam ketakwaan yang sebenarnya. Karena itu kita semua pada hakikatnya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan sebagai manusia yang terbaik dalam pandangan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia lainnya. Tugas kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, serta bersama-sama beriman kepada Allah, sujud menyembah kepada Allah dimanapun kamu berada. Firman Allah ayat yang di atas yang artinya janganlah kamu sekali-kali mati meninggalkan dunia ini sebelum engkau beragama Islam. Pertanyaannya, apakah itu Islam? Alhamdulillah kita semua sudah tahu apa itu Islam. Islam terdiri dari 5 rukun atau 5 syarat-syaratnya Islam. Seolah-olah kalau ada manusia yang mau masuk dalam Islam atau mau jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia itu harus melengkapi syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya ia mengatakan Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan hadis ini sejalan betul dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amanu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Wa atu zakah, keluarkanlah zakat. Wa syiyami rahmani, berpuasa di bulan Ramadan. Finnasi bil hajj, seluruh manusia untuk mengerjakan haji. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhirnya timbullah pertanyaan, masih adakah umat Islam yang percaya kepada firman-Nya Allah, kitab sucinya Al-Quran, yang mau masuk dalam Islam keseluruhan atau kafah? Tentu jawaban kita semua seperti ini. Allah dan kitab suci Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dan kitabnya Al-Hadis, karena dialah Tuhan kami dan Rasul kami. Bahkan ada di antara kita rela dipancung sekalipun takkan berubah keyakinannya dunia dan akhirat. Nah, kalau masih ada di antara kita yang masih percaya kepada Al-Quran dan Al-Hadis, mari kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan ini sehari-hari, yang isi Al-Qurannya tidak ada keraguan sedikit pun untuk petunjuk bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mau bertakwa dan yang mau memelihara takwanya, baik di golongan makhluk jin dan di golongan makhluk manusia dan semua makhluk ciptaan Allah lainnya. Mari kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim ada 4 macam perintah ayat yang berangkat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain, yang ayatnya berulang-ulang, bahkan jumlahnya puluhan kali berulang-ulang, hampir-hampir ada di setiap juz Al-Quran. 4 macam ayat ini yang perintahnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atiullaha wa atiur rasul. Taatilah kamu kepada Allah dan taatilah kamu kepada Rasul. Artinya
kalau kita sudah mentaati Allah, harus juga mentaati Rasul. Sebab dikhawatirkan tidak diterima Islamnya, imannya seseorang kalau kita hanya taat kepada Allah tetapi tidak taat kepada Rasulnya. Dan tidak terima pula Islamnya, imannya seorang kalau kita hanya taat kepada Rasul tetapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita hanya beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada Rasulnya, atau kita beriman kepada Rasulnya tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya harus dilaksanakan serentak, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ini merupakan perintah ayat yang berangkat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu kita beriman kepada Allah, seiring itu juga harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidain. Dan sembahlah Allah Tuhanmu dan janganlah kamu mempersekutukan dengan segala apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Artinya, kalau kita sudah sujud menyembah kepada Allah di hadapannya dan kita diperintahkan harus berbuat baik kepada ibu bapak kita, karena sudah pasti tidak akan diterima Islamnya seseorang, imannya seseorang kalau kita hanya patuh kepada Allah tetapi tidak patuh kepada ibu bapak kita. Dan tidak terima juga Islamnya seorang atau imannya seorang kalau kita hanya patuh kepada ibu bapak kandung kita tetapi tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya harus dilaksanakan serentak, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Begitu kita beriman kepada Allah, taat kepada Allah, seiring itu juga harus patuh dan taat kepada ibu bapak kandung kita. Karena ini merupakan termasuk perintah ayat yang berangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selagi perintah-perintah orang tua kita itu tidak untuk mempersekutukan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang selanjutnya, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya, tidak diterima Islamnya, imannya seorang kalau kita hanya mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tetapi tidak diiringi dengan amalan-amalan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Dan tidak diterima juga Islamnya seseorang, imannya seseorang kalau kita hanya melakukan semua amalan-amalan yang baik, ibadah-ibadah yang baik, tetapi tidak dilandasi karena perintah Allah serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan perintah ayat yang berangkai juga, harus dilaksanakan serentak, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Begitu kita berucap beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, seiring itu juga harus kita melakukan semua amalan-amalan yang baik. Nah, amalan-amalan yang baik manakah yang terlebih dahulu harus kita lakukan, yang paling kita utamakan? Mari kita lihat perintah ayat yang berangkai selanjutnya, khususnya untuk umat manusia yang mengaku dirinya mengaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu sekali-kali mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran itu sedangkan engkau mengetahuinya. Kebenaran yang mana maksud dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita sembunyikan, yang harus kita sampaikan kepada manusia manapun? Allah menjawab, wa aqimis shalah tawa'atu zakah tawarka'u ma'ar raki'in. Maka dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Sungguh sejalan betul kitab al-hadis dan Al-Quran. Tidak ada perintah zakat sesudah puasa, yang ada hanya perintah zakat sesudah salat, atau perintah zakat seiring dengan perintah salat. Artinya, ruku di sini ialah ruku salat yang utama, tetapi tidak kalah pentingnya yaitu ruku maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Patuh dan taat-taatnya kepada segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu rukun-rukun Islam, aturan-aturan Islam, agama yang kita anut dan kita imani selama ini, dan kita yakini bahwa dengan semua ajaran-ajaran agama Islamlah kita bisa selamat dunia dan di akhirat, bahagia dunia dan bahagia di akhirat.
dan aturan-aturannya, hukum-hukumnya berdasarkan kitab Allah, Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan kitab-kitab yang lain, dikhawatirkan akan menimbulkan syirik ucapan atau lisan, dan dikhawatirkan juga timbul membanggakan kitab-kitab lain kecuali Allah dan Rasulnya tidak mempunyai kitab lagi. Boleh saja kalau kita mempromosikan kitab-kitab lain, ini kadang-kadang aneh. Kitab agama kita sendiri saja, Al-Quran dan Al-Hadis, belum sepenuhnya kita kuasai, sudah berani membanggakan kitab-kitab lain. Sebab dikhawatirkan anak-anak manusia yang akan datang tidak tertanam lagi di pendengarannya, masih ada manusia-manusia yang membanggakan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kita sibuk berdakwah di depan umum, mengajak manusia-manusia, jemaah-jemaah, buka kitab itu, buka kitab ini. Umat menjadi bingung, timbullah pertanyaan, mana yang benar? Baik pendatang-pendatang baru, yaitu anak-anak manusia yang baru terlahir ke muka bumi ini, atau manusia-manusia pendatang baru yang berkeinginan mau menjadi pengikut ajaran-ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka pasti bingung. Setahu kami, kitab mana yang harus kami pegang? Setahu kami umat agama Islam hanya punya 2 kitab, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kepada saudara-saudaraku yang telah Allah kasih Tuhan ilmu pengetahuan kepada saudara-saudara, kita ajak umat manusia semuanya, khususnya pengikut Nabi Muhammad SAW, kita ajak mereka untuk berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ajak mereka jangan lupa kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan jangan lupa kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Hadis. Perintah yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib hukumnya. Yang memerintah bukan Rasul tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Aqimis shalah wa atuz zakah. Begitu perintah salat harus dikerjakan, juga harus zakat juga harus dikeluarkan. Sebab dikhawatirkan tidak diterima Islamnya seseorang, imannya seseorang, kalau kita hanya mengerjakan salat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Dan tidak terima pula Islamnya seorang, imannya seorang, kalau kita hanya mengeluarkan zakat tetapi salat tidak kita kerjakan. Perintah ini harus dilakukan secara serentak kedua-duanya. Setiap kali kita ingin mengerjakan salat fardu, seiring itu juga zakat harus dikeluarkan. Kenapa? Karena tidak diterima caranya mengaku sebagai manusia beragama Islam. Sebab ini termasuk syarat-syarat atau rukun-rukunnya manusia manapun yang mau mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab, ia berkata yang artinya, pada suatu hari ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan mengenakan pakaian sangat putih, rambutnya yang sangat hitam, tidak terlihat padanya bekas perjalanan sangat jauh, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalinya, hingga ia duduk menghampiri Nabi SAW, lalu menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau, seraya bertanya, "Wahai Muhammad, beritahulah kepadaku tentang Islam." Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu." Lantas laki tersebut mengatakan, "Engkau benar." Kami heran kepadanya. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Lalu ia kembali bertanya lagi, "Beritahulah kepadaku tentang iman." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya." Ia mengatakan, "Engkau benar." Ia bertanya lagi, "Beritahulah kepadaku tentang insan." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika mata engkau tidak dapat menjangkau untuk melihatnya, maka sesungguhnya Allah Maha melihatmu." Ia bertanya lagi, "Beritahulah kepadaku tentang hari kiamat." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya."
Ia bertanya lagi, jika begitu demikian Muhammad, beritahulah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika seorang budak wanita melahirkan tuan-tuannya, dan jika orang melihat orang yang berjalan kaki tanpa alas kaki, tidak berpakaian, dan pengembala kambing bermegah-megahan dalam hal bangunan, lalu laki-laki itu pergi begitu saja, sementara aku terdiam tercengang beberapa saat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Beliau bersabda, ia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama kalian.